pada adanya pemanasan global yang nantinya akan membawa badai panas ya, atau udara panas atau gelombang panas. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Ong wilayah Jatiluhur ya, Jatiluhur Nusantara, tapi salam ya. Saya selalu melantunkan urut salam saya ya, dan akan sering saya ulas yang bahwasanya kalau kata Pak E, saya itu tajwidnya masih panjang karena dari ho sampai dengan ngo. Kalau dalam bahasa Jawa itu huruf itu ada 2 huruf ya, dari hono sampai dengan botongo. Intinya hong itu merupakan hidup sampai dengan ngadep. Lalu wilahing jati bertongkat tauhid nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, untuk sepenuhnya dalam nuhuni hajate leluhur Nusantara. Artinya tidak tido-tido dan tidak setengah hati, karena kita itu punya leluhur dan leluhur itu tentu punya hajat. Bagi leluhur yang pernah memikirkan hajat hidup orang banyak. Nah, kalau leluhur yang sifatnya individu itu ya hanya memikirkan pribadi, golongan, dan lalu malah bermegah-megah, lalu memamer-mamerkan. Namun saya perlu mengingatkan bahwa tempo dulu seperti kakek saya itu saja, Karto Miharjo yang Benatus Gemilir, terus yang Tulah Tapak itu, di mana dia ada harta, taruhlah, dia tidak untuk memamerkan, namun juga untuk keperluan umat. Yang saya maksud keperluan umat, tidaklah itu si A, si B, manakala telah taruhlah menunjukkan kebajikannya dalam mengabdi kepada keluarga, kepada yang saya itu, kalau lebih dari 10 tahun, rata-rata dibuatkan rumah, diberikan tanah, dan lalu sepetak sawah, dan lalu dia diamanati atau membawa diwasiati, kalau istilah dulu, wasiat dari yang Tulah Tapa umpamanya ya, turunanku diomong sematimu seapamu, yang penting kamu sifatnya berayan dengan turunan saya, begitu umpamanya seperti itu. Ini tanda bahwa leluhur itu tetap memikirkan tidak untuk pribadinya saja, namun memikirkan untuk kemaslahatan umat, atau setidaknya memikirkan tangga teparo sedulur. Lalu saya akan mengatakan dalam kali ini pemanasan global itu sudah nyata-nyata kita rasakan ya. Artinya tidak cuma sekedar warning atau sekedar omong kosong, bahwa efek dari pemanasan global itu setiap manusia sekarang sudah banyak yang merasakan, termasuk saya sendiri. Dan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, bahwa suhu panas tanah Jawa khususnya dan wilayah Indonesia rata-rata mencapai 32,7 derajat Celcius. Artinya nyaris 40%, nyaris 40%, otomatis panasnya luar biasa dong. Nah, sekarang ruang-ruang sukma pada diri manusia tentu nggak ada. Lalu ruang-ruang udara di luar suasana rumah itu juga sudah kelihatannya, karena saking pinternya dan mengabaikan leluhur, petuah-petuah leluhur, sekarang rata-rata rumah itu sudah tembok, sudah AC. Bagi yang AC tentu nyaman dong ya, namun bagi yang tidak AC tentu gelabakan atau kepanasan. Saya sempat rasakan dengan rekan-rekan saya, dan saya sempat dipertanyakan apakah ini ada jalan keluar pemanasan global yang di luar taruhlah secara fisik, namun jalan keluar yang dimaksud metafisik. Kalau menurut saya untuk kali ini masih bisa ya, masih bisa pemanasan global itu teratasi dengan cara metafisik, namun semestinya ada keyakinan tertentu ya. Keyakinan tertentu yang saya maksud, wong Jawa tedak turune wong Jawa, wong Nusantara semestinya meyakini tabiat leluhur kita manakala akan menyambung, Jawa itu khususnya, Nusantara pada umumnya yang saya maksud, manakala akan menyambung dengan hal yang gaib atau hal kegaiban, tentunya itu melalui bunga dan kemenyan. Saya akan mereferensi sedikit, manakala manusia atau bangsa ini mau meyakini kembali perihal budaya bleduk menyan cara kasarnya di setiap rumah ya, entah karena faktor apa yang saya nggak tahu dan kita semua mungkin ya
kurang mengetahui persis hal-hal demikian itu. Namun sekilas saya akan menceritakan bahwa untuk menyambung dengan kegaiban Sang Pamong Nusantara itu berdasarkan kisah, ya, berdasarkan kisah yang saya maksud, bahwa tempo dulu Purwo bukane, mulo bukane tanah Jawa iku kedunungan manungso, keyakinan saya karena saya setelah melacak ya di Purwodadi Grobogan itu ya, bahwa mula bukanya itu adalah Aji Saka dan Sang Pamong Nusantara. Kalau mengenai cerita Sesubagir dan sebagainya itu menurut saya baru kemarin, dan waktu saya kecil saja itu kisah Sesubagir itu belum mambrah seperti sekarang, seolah-olah Sesubagir ini pahlawan, mohon maaf ya, pahlawan untuk menyempurnakan ketauhidannya Sang Pamong Nusantara, untuk menyempurnakan. Namun menurut saya kalau Sang Pamong Nusantara menurut saya sudah sempurna, karena tidak ada topik Sang Pamong Nusantara itu menceritakan hari akhir yang tidak berdasar ya. Artinya saya tidak mengatakan bahwasanya ajaran itu keliru apalagi sesat ya. Kalau tedak turunnya mereka atau paham mereka mungkin ada paham surga atau neraka. Namun kalau Sabdo Palon untuk pemahaman akhir ayat cukuplah dikatakan dengan menungso iku mesti ngunduh woheng pakarti, kan? Menungso ngunduh woheng pakarti. Yakinlah bahwasanya manusia, setiap manusia memetik buah perbuatan, sehingga tidak boleh semau lah. Saya menceritakan itu semua bahwa intinya kita kembali kepada tabiat leluhur, karena pemanasan makin hari itu adalah makin panas ya. Saya meyakini pemanasan global ini makin hari makin panas dan bisa timbul sewaktu-waktu. Dan saya akan mengatakan pula waspada adanya pemanasan global yang nantinya akan membawa badai panas ya, atau udara panas atau gelombang panas. Monggo saja, saya bukan orang teknis. Jadi ini menjelang puncak pemanasan global, saya mengatakan demikian, seyogianya para anak bangsa ini, putra-putri bangsa Nusantara ini, putra-putri Praja Nusantara ini meyakini kembali adanya terhubung dengan Sang Pamong Nusantara dengan membakar kemenyan. Lalu menyan tipe apa? Mungkin ada pertanyaan. Kalau menurut saya tipe menyan yang paling bagus itu ya menyan madu. Menyan madu itu yang bisa menyambung dengan Sang Pamong Nusantara, dan bunga itu sebagai alat sambung. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, wah yang namanya setan itu kan mengapa disembah-sembah? Yaitu lakum dinukum waliyatin, kalau kata Pak Kiai, bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Namun ini bukan agama. Kalau ajaran Sabdo Palon itu atau pemahaman Sabdo Palon itu adalah budi pekerti yang luhur. Nah, sekali lagi dalam hal ini saya menyampaikan bahwa untuk menyambung dengan Sang Pamong Nusantara itu sangat penting menjelang pemanasan global. Yang saya maksud menjelang puncak pemanasan global. Ya, yang saya maksud itu untuk menyambung kembali dengan Sang Pamong Nusantara, ya, itu sangat penting menjelang puncak pemanasan global yang hingga sampai terjadinya gelombang panas atau badai panas. Lah, puncak pemanasan global itu seperti apa? Puncak pemanasan global yang termaksud ya kemungkinan besar seperti dulu di India itu kan pernah orang kepanasan sampai dengan gelabakan, sampai dengan meninggal dunia. Lah, itu puncak pemanasan global yang dimaksud. Lah, apakah Indonesia demikian? Ya, mengapa Indonesia sampai demikian? Ya, karena kalau secara hukum batin atau keyakinan, Indonesia itu telah mengingkari kepada Sang Pamong Nusantara. Lalu apakah tidak bisa langsung tukan? Sombong banget kamu kalau langsung tukan. Ya, sombong banget kamu, sebab segala sesuatu ada urut-urutannya, ada tatanannya. Nggak usah menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang secara dohir kita mau menghadap ke kepala desa saja itu semestinya ada etikanya, begitu loh. Ada yang lebih tua yang melalui Pak Carik setidaknya Nun Sewu dan sebagainya, atau melalui Joko Boyo dan sebagainya. Antara kita mesti mengingatkan ya, saya mesti memberikan rujukan bahwa betapa pentingnya peran Sang Pamong Nusantara dalam
ngemong anak cucu. Jadi pada prinsipnya kali ini saya menyampaikan pentingnya menghubung kembali masing-masing anak bangsa. Saya akan menyampaikan pula siapa saja yang wajib menghubung semestinya putra putri praja yang sudah usia 35 tahun ke atas. Jangan anak-anak dipahamkan mengenai ini, karena itu menurut saya itu bukan tahapannya. Jadi 35 tahun ke atas, mari kita secara seksama, monggo saja dikatakan musyrik, syirik dan sebagainya. Yang penting keteguhan jiwa kita tetap meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan kita menghormati kepada luhur, lalu kita sifatnya brayan urip, tidak mau mengganggu dengan makhluk halus dan jangan sampai kita terganggu. Saya rasa demikian. Terima kasih.